kita aja yang itu penilaian K13 aja belum paham. Sebenarnya gini loh saja, sudah lama tapi kadang-kadang nggak dilakukan itu sebenarnya. Saya dilakukan sebenarnya sampai gini, kayak format gawe format 1 ya digawe bareng kan. Kayak pengamat observasi ya, observasi K1 sama K2 itu lembarnya sama, hanya sikap, aspek sikap yang dinilai berbeda. Sudah punya lembar observasi K1 sama K2. Ada versi 2, ada yang semua siswa, ada yang per siswa. Kelemahannya kalau semua siswa itu rekapnya sulit. Jadi lebih mudah yang per siswa. Jadi nanti satu siswa satu semester siapkan 2 lembar. Jadi nanti sampai tinggal lihat per siswa. Enak. Nanti baru nanti satu semester direkap terakhir. Enak. Kalau semua siswa milih itu boleh isi siji itu. Nah itu kan nanti formatnya sama, kelas 1 sampai kelas 6 sama. Sikap yang diamati juga sama. Nanti enak gitu. Terus penilaian diri, penilaian antar teman itu satu semester cukup 1 kali. Aspek yang dinilai sama, ya, tapi hanya melalui antar teman dengan teman itu sendiri, ya, ya itu 3 harus dilakukan 3 itu. Iku cek duwe sampai level enak. Tinggal semester berikutnya ini, semester berikutnya itu. Cek sampai angkatnya nggak membuat selamanya bingung terus. Ada sorbian. Jangan di sekolah ini. Aku digoleki. Semester iki mulai. Kalau mau dengarkan saya, kalau tidak mau ya silahkan. Tapi nanti waktu diminta akreditasi rasakan. Ngono ae. Teman-teman itu kalau saya itu Pak, saya gerakan itu dengan berbagai itu ngeluh Pak. Umur administrasi tok pengawas ini. Tapi itu efeknya ke depan saya gitu. Saya ingin membantu efeknya ke depan gitu. Kalau begini Pak, saya potong sebentar. Kalau misalnya dari 1 minggu sekali dengan memberikan pelatihan kepada guru-guru saya tahap demi tahap. Kalau seminggu sekali saya tidak sanggup. Kalau 1 bulan sekali, iya. Itu. 1 bulan sekali diberikan. Kalau ada RK akan jalan. Iya. Jadi 1 bulan sekali terlepas dengan sebagai pengawas Randu Agung setelah ini, ya nanti saya pamitan dengan pengawas yang baru karena memang saya butuh ilmu dari jenengan untuk pengembangan lembaga di sini. Jadi awal bulan ini yang harus dikerjakan. Bulan berikutnya kita evaluasi Jadi untuk minimal 6 bulan itu guru-guru saya ini sudah sudah memahami di bidang bagian apa. Gitu. Kira-kira keberatan mau bosan jenengan? 1 bulan sekali. Ya monggo nanti kalau lihat waktu saya. Ya. Kemarin Pak Koiri juga rencananya mau seperti itu. Gitu. Karena memang saya akui Pak, kelemahan kita memang dari dulu itu di administrasi. Nah, gini Pak Edi, Pak Koiri kemarin sudah tak sarankan gini. Pak Koiri, sampai kan orang lapangan, kan gitu. Ya. Di dalam harus ada pengendali, kayak gitu. Maksudnya pengendali itu yang memposisikan untuk penataan administrasi dalam, kayak gitu. Itu, kayak gitu. Jadi walaupun ditinggal kemana-mana, ya, ono tetap sing itu mengkondisikan dalam, itu penataan administrasi dalam. Koordinator. Iya, itu. Itu sehingga sampai lapangan oke. Sing jalan sampean sudah oke juga karena ada yang mengendalikan gitu. Manajemen kan seperti itu Bapak.
Berarti setelah ini ada harapan dengan bisa memberikan pendampingan ke negara kita 1 bulan terakhir. Insya Allah kalau nanti itu ya. Dan penyanyi saya sekarang sudah turun Bapak. Kenapa? Jumlah binaan saya sudah turun. Dari yang kemarin 33 sekarang tinggal 20. Gitu. Dulu saya di Ramunya saya itu 33 saya lembaga. Itu kalah kampus saya. Ya. Jadi untuk masalah hari kita kalau konfirmasi dengan Pak Wili. Kira-kira satu kali pertemuan itu berapa jam? Tergantung sini. Kalau misalnya mau dimulai jam 8 sampai jam 12 sampai jam 13 monggo. Sekaligus nanti kita praktek. Nah, gitu. Kalau tidak ada LK itu tidak akan jalan. Jadi materi orang diberi LK untuk. Nah gini Bapak, misalnya nanti itu apa jenenge pembuatan RPP nih, fokus pada pembuatan RPP. Nanti saya siapkan formatnya. Gitu. Terus setelah itu saya bimbing dulu, setelah itu baru ayo gawe bareng. Nah, itu menghasilkan produk. Saya itu senang seperti itu. Saya tidak akan memberikan materi PowerPoint enggak. Nah, gitu. Misalnya target saya hari ini penilaian sikap. Penilaian sikap. Langsung penilaian sikap nanti sikap itu langsung sikap K1 sama K2. Saya sudah siapkan format. Terus ayo latihan menilai itu. Terus kita menyusun formatnya, nah, gitu. Kalau mau seperti itu yang penting komitmen dari lembaga. Setelah kita pelatihan segera di action, ditindaklanjuti, dikerjakan. Terus kemudian pertemuan berikutnya kita evaluasi hasilnya, kita presentasikan. Itu kita presentasikan hasilnya seperti ini, kita diskusikan bareng. Oh berarti ini sudah lah, itu. Nanti sampai terakhir nanti kita ke penilaiannya. Kira-kira 6 bulan cukup ya Pak? Insya Allah kalau itu dilaksanakan. Gitu. Gurunya kan sudah bisa laptop semua. Bisa. Kita langsung kerja di itu. Kalau tidak bisa ya nanti di print out kerja di kertas. Yang penting format saya itu RPP ada. Terus penilaian itu juga ada sampai buku nilai. Bagaimana cara membuat penilaian pengetahuan tematik. Terus kemudian memasukkan ke buku nilai. Itu. Nanti setelah itu dianalisis. Hasil penilaian itu dianalisis. Nah, hasil analisis itu nanti juga harus ada. Itu. Soalnya nanti pada waktu upload data itu di samping kisi-kisi, terus naskah, terus nilai, buku nilai, terus kemudian sampai analisis hasil itu harus ada semua lengkap. Itu. Saya itu hanya butuh kalau lembaga itu mau komitmen, mau melaksanakan monggo. Tetapi kalau sudah tidak ada komitmen, saya didatangkan jauh-jauh kadang-kadang, terus kemudian pertemuan berikutnya saya lihat kok tidak ada hasil, itu ya iya wis salah-salasen gitu. Saya itu tidak di mana-mana, sudah di binaan saya sendiri juga gitu Bapak. Saya itu satu misalnya minggu ini pembinaan, tolong tidak lanjuti. Setelah itu 2 minggu lagi saya mau monitoring ke lembaga, tak lihat kosong, tidak ada apa-apa. Ya wis karepmu aku ngono wis. Saya kan tugasnya pengamat kan seperti itu. Tapi TKT wis kayak pembinaan, kayak bimbingan kok tidak digarap. Terus kate lapo? Ngamuk ya kok diwas jamu. Ya berarti tidak dalam komitmen lah gitu. Ya. Jadi itu monggo ya. Untuk minta komitmen awal kan harus dari buku dulu Pak ya. Apa? Buku guru dan wiris Pak. Itu yang menjadi acuan Pak ya. Iya, yang menjadi acuan. Apakah tiap tahun itu ada perubahan Pak? Revisi? Iya. Tidak. Tadi tetap pakai yang Tetap lama, iya.
Revisi yang terakhir itu 2017 sama 2018. Yang lama 2014. Yang terbaru itu revisi 2017 sama 2018. Kelas 1 4 2017. 2, 3, 5, 6 itu 2018. Ya, 2, 3, 5, 6 itu 2018. Itu hanya tulisannya. Tapi revisi aslinya itu yang kelas 1, 4 itu 2017 revisi aslinya. Tapi itu di depan diganti, ditambahi 2018 pisan. Aslinya itu seperti itu di filenya itu. Cukup ya. Enak nanti kalau itu langsung itu kalau nanti ada waktu. Iya langsung praktek. Oke ya, cukup. Ya nanti kalau gitu kita tindak lanjut. Guys, dari saya. Ya, assalamualaikum. Lihat buku nilainya. Nggak apa-apa. Ada Bu, coba lihat. Saya buku nilai yang sama punya aja, coba lihat. Baru itu aja Terus ini tidak ada keterangannya Bu ya, seperti bahasa Indonesia. Ini jenengan sudah 5 kali mengadakan penilaian bahasa Indonesia. Terus kemudian PPKN belum menilai. Kelas berapa jenengan Bu? Kelas 6. Terus IPS 6 kali. IPA 4 kali. Nah, matematika belum, mapel matematika. Terus bahasa Inggris, bahasa daerah, SPDP kosong. Loh, seharusnya kalau bahasa Indonesia sudah melakukan penilaian 5 kali,
4 mapel yang lain juga harus 4 kali, harus 5 kali. Tapi kok kenapa? Belum dimasukkan. Seharusnya memasukkannya itu bareng. Satu PH kan itu kan penilaian harian. 1 PH itu kan ada 5 mapel. Mapel PPKN, mapel bahasa, mapel IPA, mapel IPS, mapel SBDP. Otomatis 5 mapel itu setiap mapel kan sudah muncul nilainya sendiri-sendiri. Kan enak tinggal langsung wes. Pembelajaran apa jenenge PH1, PPKN berapa kok no, bahasa Indonesia berapa masukkan enak cepat. Iya, kadang kemarin itu banyak saling sakit. Ya. Terus ada nggak lembar penilaian soal naskah PH-nya? Tak lihat sudah benar atau belum? Jadi gitu Bu ya, untuk PH setiap itu ya, itu. Jadi langsung 5 mapel kita dapat nilai 1 PH itu. Lebokno wae kok setiap mapel gitu. Terus PH2 juga gitu. Otomatis PPKN kalau 5 kali PH berarti bahasa Indonesia 5 kali, IPA 5 kali, IPS 5 kali, SPDP 5 kali. Terus itu. Terus penilaian sikapnya belum. Penilaian keterampilannya belum. Ya, penilaian sikap itu setiap hari harus ada itu ya. Harus dilakukan. Coba ingat apa enggak, penilaian sikap itu dilakukan melalui kegiatan apa saja? Nah, itu apa namanya sehari-hari itu? Apa? Sikap itu kan ada 2, spiritual sama sosial. Terus spiritual. Ayo. Jika sosial itu seperti dengan temannya meminjamkan pensil atau apa itu, atau misalnya mengumpulkan uang itu kan ya dilakukan bu ini tadi mengumpulkan itu kan masuk sosial. Ada masing-masing ya. Spiritual itu ada 6 aspek, sosial ada 6 aspek itu. Aspek ini aku tidak apa ya itu contoh itu ya, setiap kegiatan pembelajaran dan selesai pembelajaran membaca doa, terus mensyukuri karunia Allah itu. Contohnya mensyukuri karunia Allah itu gini, misalnya ada anak
apa jenenge itu sampean misalnya ada ulangan harian PH pemilihan harian. Terus kemudian setelah itu nilai sampean bagikan. Ono sing dapat 20, ono sing dapat 30, ono sing dapat 90. Dia dapat 20 karena dia itu alhamdulillah saya masih dapat 20. Itu berarti bisa ditulis itu. Berarti itu mensyukuri gitu. Walaupun dia dapat 20 tetapi alhamdulillah, daripada kalau 20 ngamuk-ngamuk. Kalau anak itu dapat 20 ngamuk-ngamuk, itu berarti nanti ditulis sikap yang tidak mensyukuri, ngono gitu. Ada formatnya itu. Ya, sudah punya kan? Dulu sudah tak beri kan? Belum. Sudah tak beri kan? Belum. Untuk aspek ada 6 aspek di samping itu rekapan nilai, ada 6 aspek sikap spiritual, ada 6 aspek sama dengan yang ada di rapat itu kan bukan? ya, Di AF itu kan? ya itu. Ya, terus untuk yang sosial jujur, Iya, jujur. terus berani, Iya. ya itu disiplin, ya itu. Itu apakah setiap hari harus dinilai 6 aspek itu? Tidak. Ganti ya. Gitu. Misalnya hari ini, misalnya 1 minggu ini khusus 2 aspek aja. Misalnya disiplin sama jujur. Terus minggu kedua, minggu berikutnya nanti 2 aspek lagi. Begitu. Jadi nanti selama satu subtema, ya selama satu tema itu semua aspek bisa dinilai, gitu loh. Itu. Nah, itu nanti juga bisa masuk ke akreditasi dalam mutu lulusan. Mutu lulusan itu sumbernya. Nanti akreditasi itu ada 4 komponen. Mutu lulusan, mutu pembelajaran, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajerial. Itu. Mutu lulusan itu ternyata apa Bapak isinya? Ternyata isinya itu termasuk tata tertib. Setiap wali kelas itu harus punya buku catatan pribadi anak. Iya. Seperti kejadian Buku kasus, ya. Buku kegiatan itu apa jenis kegiatan, maksudnya itu kejadian anak. Jadi setiap hari guru itu harus rekam di buku kasus itu. Nah, kalau rekam itu apa bisa dibuat-buat selama 1 bulan menulis itu? Tidak. Paling tidak 1 tahun itu. Saya sampai misalnya 1 bulan mau membuat rekaman kasus selama 2 tahun. Kira-kira kasusnya ya waduh wae. Itu. Nah, itu termasuk itu ya, harus ada tata tertib. Ya, setelah itu pelanggaran. Yang sering melanggar itu harus diberi sanksi. Ya, sanksi itu harus dibuat per poin. Seperti di SMA negeri itu kan sistem menggunakan sistem poin sanksinya. Misalnya tidak masuk selama 3 hari tanpa keterangan, poin 5. Terus kemudian telat selama 3 hari, poin berapa. Nanti kalau sudah mencapai misalnya 50 poin, itu orang tua dipanggil. 100 poin itu apa? Itu kan sistem poin, harus seperti itu. Berarti ada reward dan Iya, ada reward dan ada sanksi. Nanti anak yang pernah melanggar, bagus semuanya dapat reward. Paling tidak reward itu diberikan pada waktu kenaikan kelas, sehingga bisa penyemangat. Itu bukti rewardnya apa? Ada fotonya. Iya, terus kok bisa diberi reward, nilainya dari mana? Harus dianalisis dari buku kasus. Iku saiki prosesnya akreditasi itu seperti itu. Itu salah satu contoh, 1 poin. Pernah buku kasus sama ini? Itu. Aku gimana ya, ini aja nama, ya, tanggal, hari, tanggal.
terus nama, terus kejadian, Solusi tidak ada. terus baru solusi. Hukumannya tidak ada. Sanksi. Tidak ada. Nanti sanksi itu sendiri Bapak. Setelah poin-poin itu menumpuk, nanti sampai harus membuat poin sanksi. Misalnya 50 poin itu sanksinya apa? 75 poin sanksinya apa? 100 sanksinya apa? Jadi anak itu kena sanksi berdasarkan dari hasil itu apa jenenge poin yang dikumpulkan. Itu. Itu nanti di mutu lulusan itu ada prosesnya seperti itu. Saya kemarin coba membimbing teman-teman itu. Iki IASP sudah tak kirim, jangan pelajari. Itu 2 tahun lagi sampean kan iki mulai dicicil. Tek pengen mempertahankan nilai 90 apa 87. 86. Iya. Kemarin katanya 83. 86. Nah, 86 harus jadi 89. Iya. Punya kapan yang 83? Yang apa? Ya, harus naik 889. Mau naik 92. Berapa? Berat. Kan 90 itu masih B Pak Adi tadi. Iya. 95 apa berapa ya? 91. Cuma satu. Mulai 91. Itu maksimal itu asesor hanya bisa memberikan nilai 95, 96. Tidak bisa 100. Nanti ini wong dari B ke A selalu misalnya naik di atas 5 poin atau lebih, SN itu sudah turun ngecek denda seperti itu gitu. Kepercayaannya sekarang. Dan IASW itu jangan nanti print terus kemudian itu bagi tugas. Ini komponen lulusan, ini komponen pembelajaran, proses pembelajaran, komponen itu butuh guru, terus manajemen, terus IASP, apa Pak ya? Terus ada itu IPR, indeks pemenuhan relatif. IPR itu dilihat dari emis. Gurunya sudah S1 semua belum? Ya, itu IPR. Terus kemudian setelah S1 misalnya semuanya dari 10 guru sudah S1 semuanya aman. Nilai 4 ya sama kayak gitu. Terus kemudian ijazahnya linear apa enggak dengan mata pelajaran yang diambil. Itu. Misalnya kalau guru kelas harus PGSD, PGMI. Kalau guru mapel agama harus PAI. Itu. Nah, nanti di persentase berapa persen? Itu. Setelah itu baru pertanyaan yang ketiga, sudah sergu apa belum? Nah, gitu. Itu. Kemarin itu Bu Fitri dapat pemberitahuan untuk tes PBG. Ternyata begitu dicek lagi karena ijazahnya S1 Bahasa Indonesia tidak bisa. Kita membuat, tapi hasil karya kita sendiri. Caranya 1 minggu gawe 1 pembelajaran. Nggak usah gawe ke nol. Buatlah dari RPP yang ada direvisi. Itu caranya. Ya. Itu. Jadi kalau bisa revisi ke mikir, mengalami apa? Interaksi, komunikasi, refleksi. Itu. Terus apakah harus urut? Tidak. Tidak harus urut. Ya. Karena pembelajaran tematik kalau mau urutkan itu naik turun. Ya. Pembelajaran tematik itu kan ini caranya, menyelesaikan satu mapel ya yang sesuai dengan tema, kemudian dilanjut. Kalau dalam satu pembelajaran ada 3 mapel, berarti nanti mana mapel yang didahulukan, kan gitu. Ya. Itu. Coba itu jenengan buka RPP yang sudah saya kirim. Ayo kita analisis. Tuh.
nanti sampean latihan gawe kaya ngono yang guru kelas. Ya, yang guru kelas. Dengan cara melihat RPP ini, kemudian baru kita kombinasi review menjadi seperti itu. Formatnya berarti bentuk seperti ini Pak. Iya, itu. Kan simpel itu, hanya tujuan, kegiatan pembelajaran, terus penilaian. Itu insya Allah 1-2 kali maksimal 2 lembar sudah selesai. Tidak terlalu banyak. Gitu. Oke. Nah, sekarang mengalami, yang masuk mengalami itu 5M yang masuk mengalami itu apa saja unsurnya? Coba yang 5M yang masuk ke unsur mengalami itu apa saja kegiatannya? Mengamati. Terus? Membaca. Ya, mengamati itu termasuk kegiatannya bisa membaca, bisa mengamati gambar, video. Itu termasuk unsur mengamati. Ya, terus kemudian yang kedua apa unsur apa? Menanya itu masuk yang mana? Interaksi. Terus kemudian lima M yang ketiga. Komunikasi. Loh, 5M yang ketiga. 5M bukan mikir yang ketiga. 5M yang ketiga. Mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi itu masuk kategori yang mana? Nah, kalau kau mikir, masuk interaksi kan? Interaksi. Ya, kita antar siswa itu kan butuh butuh mengumpulkan informasi, itu kan butuh interaksi antara teman satu dengan teman yang lain, butuh interaksi dengan guru. Nah, sehingga masuk ke interaksi, mengumpulkan informasi. Terus kemudian mengasosiasi. Itu masuk yang mana? Masuk ke interaksi. Mengasosiasi itu kan mendiskusikan dari hasil temuan-temuan itu. Itu namanya mengasosiasi. Itu. Terus kemudian mengkomunikasi, masuk mengkomunikasi sendiri. Baru ditambah refleksi. Itu. Oke. Nah, saiki RPP itu tolong dipahami ya. Coba di situ ada berapa mapel? Ada berapa mapel? Ada 3. 3 apa? 3 mapel apa saja? PKN, Bahasa Indonesia, IPS. Subtemanya Tema 1 benda-benda dan campuran. Ya. Oke. Ayo sekarang kita analisis tujuan pembelajaran. Sampai tujuan pembelajaran itu diperoleh dari mana? Ayo. Indikator. Dari KD ya. KD dulu. Ya. Oke. Ada mapel IPS, PPKN, Bahasa Indonesia, benda-benda di sekitar kita, benda tunggal dan benda campuran. Ya, coba sekarang tujuan pembelajaran ada 6. Dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, nah itu siswa dapat melakukan menuliskan nama daerah yang pernah dikunjungi dengan tepat. Ini mengamatinya dengan apa? Dengan menggunakan apa? Peta Indonesia. Nah, berarti guru harus menyediakan media peta. Nah, itu. Jangan sampai ada materi ini tidak pernah ditunjukkan petanya. Setelah itu ya,
setelah itu baru nanti anak diajak untuk masuk ke peta tersebut dengan mencari daerah yang pernah dikunjungi. Nah, gitu. Kalau sudah seperti itu, kira-kira interaksi terjadi apa tidak antara guru dan siswa, siswa dengan guru? Terjalin. Aktif komunikasi itu. Dengan padahal kita hanya dengan menggunakan peta sudah bisa menghidupkan suasana kelas siswa. Nah, gitu. Setelah itu mesti anak-anak akan gini, saya pernah tinggal itu, pernah ke situ, pernah rekreasi ke situ, pernah dengan orang tua ke situ, mesti nanti akan itu komunikasi terjalin. Nah, setelah itu baru nanti jenengan memanggil beberapa siswa, ayo misalnya dipanggil, ayo sampean pernah berkunjung ke daerah mana, terus baru nanti coba dicari daerah ini di peta. Jadi antara interaktif komunikasi gitu loh ya. Gitu. Nah, setelah itu baru nanti beberapa anak sudah gitu, baru nanti jenengan memberikan LK. Setiap pembelajaran kalau kita menggunakan pendekatan saintifik, tolong harus ada LK. Tujuannya LK itu apa? Untuk menemukan suatu konsep. Itu. Tanpa adanya LK, kita tidak akan bisa membimbing anak untuk menemukan konsep. Dari LK itu tadi akan terisi, ya, diisi oleh anak, kemudian baru anak bisa menyimpulkan. Itu mengasosiasi itu. Nah, mengumpulkan informasi itu melalui LK. Hasil informasi-informasi ditulis di LK, kemudian diasosiasi untuk didiskusikan. Sehingga setelah diskusi selesai, hasil bisa ditemukan, konsep bisa ditemukan. Setelah menemukan konsep baru dikomunikasikan, dipresentasikan. Gitu. Oke, satu pelajaran selesai, ganti masuk ke pelajaran kedua. Itu. Ya. Coba ini yang nomor 1 itu kan PPKN, ya. IPS ya. IPS. Terus yang kedua IPS. Ya. Yang nomor 3 apa? IPS garis lintang. Terus nomor 4 PPKN. Terus kemudian nomor 5 bahasa Indonesia. Nomor 6 bahasa Indonesia. Jadi gitu. PPKN IPS dulu selesaikan. Nah, IPS tadi itu 3 berurutan. Pertama, mengamati daerah yang pernah dikunjungi. Setelah itu baru masuk ke mana? Nah, dengan kegiatan mengamati peta provinsi daerah di daerah. Nah, ini di daerah-daerah baru nanti setelah itu baru masuk ke mencari nama-nama kota di provinsi Jawa Timur yang pernah dikunjungi. Terus kemudian setelah itu baru nanti letak geografi. Tapi nanti mengarahkan garis lintang sama garis bujur. Jelaskan ini garis lintang, ini garis bujur. Setelah itu ayo ditarik. Kota ini terletak di garis bujur berapa, garis lintang berapa, ditulis. Nah, gitu. Nanti hasil tulisan itu kan sudah mengumpulkan informasi itu. Setelah itu selesai diskusikan dengan temannya satu kelompok. Oh, sudah benar, baru dikomunikasikan. Itu yang melakukan ya? Iya, itu. Sehingga anak itu tidak harus menunggu. Misalnya Lumajang terletak pada garis bujur ini, garis lintang ini, sama tuliskan. Tidak seperti itu sekarang. Jadi misalnya ayo dicari Kabupaten Lumajang, di mana letaknya? Setelah itu ditarik garis bujur berapa, garis lintang berapa, tulis. Kota Probolinggo pernah disinggahi kan? Pernah ke sana. Ayo ditarik kota Probolinggo di mana? Terus kemudian ditarik garis lintang, tarik garis bujur. Sehingga anak-anak itu gini bisa membacakan pada waktu komunikasi
destinasi Probolinggo, ternyata pada garis bujur berapa, garis lintang berapa, Lumajang, Jember, itu Surabaya, pokoknya nah, nanti daerah-daerah itu antara kelompok satu dengan kelompok lain beda. Kenapa kok beda? Karena yang dikunjungi, yang pernah dikunjungi. Kalau siswa ini tidak pernah ke Malang, ya tidak akan nulis Malang gitu. Itu, ya. Nah, itu sehingga anak menemukan, Bapak tahu. Nah, besok sewaktu-waktu dia dewasa teringat terus. Oh, Malang itu terletak hari ini, tempatnya di sini. Saya kalau mau ke Malang harus lewat ini tanpa harus menempuh. Itu, oke. Nah, terus kemudian baru nanti ke PPKN. Sudah tentang persatuan dan kesatuan. Nah, di sini Bapak, di tujuan itu sudah jelas. Mengamati pakai apa itu sudah jelas. Nah, itu. Tolong mengamati itu wajib dilakukan. Kalau sampai tanpa menggunakan pengamatan, anak yo pasif. Pasif, betul pasif. Kalau pengamatan, ya, benda yang digunakan mengamati itu betul-betul yang membuat anak penasaran, itu tambah lebih aktif siswa. Apakah harus gambar? Apakah harus video? Tidak, lingkungan sekitar bisa digunakan. Kalau begitu, tergantung tujuan pembelajaran yang sampean ada di RPP. Gitu. Coba nanti latihan, diskusi bareng Bapak, sampean mandu ya. Gawe RPP review, satu guru suruh review satu RPP, satu pembelajaran aja ya. Terus setelah itu dipraktek ngajar. Setelah itu diskusiku, tapi diamati semua guru tidak apa-apa. Itu namanya jenenge belajar dengan sistem itu lesson study. Jadi teman belajar, kita ngamati, setelah itu diskusikan bareng. Gitu. Ya. Nah, nanti kekurangannya kita sempurnakan bareng-bareng. Bu, sama tadi dari pembelajaran itu gini, kurang ini, nah gitu. Terus sampai dikritiki, dikei masukan, selama masukan itu baik, ojo ngamuk. Aku mau gini-gini, kok saya ini salah, ojo ngamuk. Sebab yang tahu jenengan itu yang mengamati. Itu angel. Sama seperti mikro Pak. Iya. Sama seperti mikro Iya, mikro teaching. Tapi kalau ini ada siswanya Bapak, siswa asli. Ojo gak ada siswanya, guru ngajar sama nawati. Nanti gini sistemnya. Misalnya kan kelas 1. Saya kapan praktek kelas 1? Ya. Itu. Jadi nanti guru itu ngajar betul di kelas, tapi nanti ada 2 atau 3 guru yang ngamati ya sebagai itu. Nggak usah semua guru. Begitu juga di jadwal nanti kelas 2 siapa yang ngamati, kelas 3 siapa yang ngamati gitu. Jadi itu dari itu nanti diskusikan kekurangannya apa. Nanti sampai pada waktu akreditasi proses pembelajaran sampai yang disuruh membuat video itu sudah siap. Nanti gini, untuk upload ke Sidia itu harus ada video pembelajaran, 2 video yang terbaik. Untuk misi Sidia. Oh, Sidia. Kan di Sismena itu kan ada Sidia. Itu kan sebelum akreditasi itu diminta harus diisi. Nah itu nanti ada video pembelajaran yang harus di-upload di situ. Nah dari situ asesor nanti akan melihat. Video sampai pembelajaran sudah bagus, asesor sudah yakin, gitu loh. Mulai kelas 1 sampai kelas 6? Tidak, 2 video silahkan. Apa yang bisa? Itu kalau bisa guru kelas boleh, guru agama boleh, tidak boleh dua-duanya guru agama, dua-duanya. Kalau boleh dikombinasi tidak apa-apa. Ya. Makanya dengan kegiatan seperti ini kita akan memperoleh guru yang terbaik pada waktu kegiatan pembelajaran. Sama tidak usah golek-golek Ustaz. Jadi nanti kalau kegiatan ini bisa dirutinkan, sampai akan menemukan guru yang terbaik dalam kegiatan pembelajaran.
Nanti yang terbaik itulah sampai video, terus kemudian disiapkan di file. Sewaktu-waktu ngisi Sidia tinggal di upload. Gitu. Nah, gitu. RPP juga gitu, RPP yang terbaik yang di upload. Di samping itu kalau yang pertama Bapak kan prosesnya gini, nanti upload Sidia dulu. Kalau upload Sidia sudah itu ya, nanti baru ada jawaban dari Ban SM. Apakah divisitasi atau diperpanjang gitu. Kalau divisitasi berarti segera melengkapi semua dokumen. Kalau tidak divisitasi ya berarti sudah aman diperpanjang gitu. Tapi Sidia tetap harus ada dokumen-dokumen item. Kalau Sidia itu hanya contoh perwakilan. Gitu. Misalnya RPP ya cukup RPP 2 RPW yang terbaik gitu. Tetapi kalau sudah visitasi ke lapangan semuanya harus ada. Begitu juga laporan supervisi. Cukup file untuk PDF 1 semester 1 sudah dikirim. Itu di-upload gitu. Dokumen 1 juga seperti itu. Kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler itu juga programnya harus diminta, laporannya diminta. Gitu. RKM, terus kemudian RKT, RKTM, RKAM, semuanya itu harus itu. Ini IASP coba saya kirim ke Pak Mualim dan dikirim ya. Itu sebagai panduan untuk melengkapi akreditasi. Itu tidak jauh beda dengan itu, karena itu sudah draft, kemarin masih draft ya. Berarti video pembelajaran itu harus sesuai dengan RPP yang dibuat oleh guru ya? Iya, yang dibuat oleh guru. Itu harus sudah menerapkan pendekatan saintifik. Gitu. Kadang-kadang guru gini Pak, ini RPP-nya sudah saintifik, lihat. Ya, tapi kadang-kadang nggak paham apa yang harus saya lakukan di sini. Kan gitu. Iya Pak. Jenengan selama ini apakah sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP ini? Iya, jangan tidak Pak. Ya itu. Di sini ada mengamati ini. Pernahkah mengamati yang diminta di RPP? Nah, ini. Pernah Pak. Ya itu ya. Ya, jadi mohon saya hanya mengarahkan untuk persiapan karena mau tidak mau lembaga sudah megah, TA akreditasi tidak untuk minimal B, yo rada ditutupin loh lah bahasanya gitu. Paling tidak itu kalau bisa harus lembaganya megah, harus bisa A gitu. Walaupun di dalam gitu. Nah untuk menempuh A itu tidak main-main. Terus akreditasi itu tidak bisa dikerjakan 1 bulan sekarang. Tidak bisa. Dokumen itu tidak bisa dikerjakan 1 bulan selesai, tidak bisa. Paling tidak 1 tahun sebelumnya harus sudah disiapkan. Betul Bapak, kemarin saya itu nyoba itu dampingi binaan saya. Itu 1 tahun sebelum, 2 tahun sebelum itu sudah tak wanti-wanti. Ayo saya itu. Tapi aku tidak direken. Ya, aku tidak direken. Setelah itu kemarin dapat panggilan dari Ban SM. Pak ini ya apa Pak? Ini ya apa Pak? Ini ya apa Pak? Tak ini kan tak balik. Sopo ngongkon aku ngono. Dulu kan sudah tak persiapkan, tapi sama ndak ngereken aku gitu. Saiki saudara ayo Pak. Akhirnya ya kebutan saya itu 2 bulan. Pokoknya guru sampean belum tak kerap 2 bulan saya siap. Akhirnya kemarin semuanya sudah di-upload. Tinggal menunggu jawaban dari Ban SM. Apakah divisitasi atau diperpanjang. Nah, itu. Jangan digani kan maling nanti diperpanjang. Tidak. Itu. Kalau sampai ngisi sidianya kurang Bapak jauh, tidak mungkin diperpanjang. Akan dibatasi. Iya. Jadi paling tidak itu yang di-upload Sidia itu harus benar-benar itu memenuhi syarat gitu, sesuai dengan yang diminta.
Terus nilai itu jangan terlalu jauh dan terlalu rendah dari yang kemarin gitu. Itu. Misalnya kemarin nilainya 85 ya. 83. Paling tinggi 87. Itu. Jangan sampai ngambil nilai 92. Kalau sampai ngambil sampai nilai 92 akan didatangi. Betul enggak ya? Iya, betul apa enggaknya. Gitu. Kalau sampai bisa membuktikan lolos 92, tapi sampai kalau tidak bisa membuktikan tambah hancur. Munggah ya munggah aja. Paling tidak 2 poin atau 4 poin, paling maksimal 5 poin. Itu. Soalnya yang sekarang itu yang ini tahun ini yang divisitasi itu yang A sama lembaga yang baru. Ya. Lembaga yang baru belum pernah akreditasi sama yang dapat A. Kalau yang dapat A sekarang mesti divisitasi. Bisa tidak mempertahankan nilai A-nya itu. Tapi yang B insya Allah itu tahun ini, tapi tahun depan nggak tahu lagi. Tahun 2023 nggak tahu, 2024 nggak tahu apa bagaimana. Tetapi yang penting kita akan siap loh. Oke. Terus sekarang penilaian sudah dilakukan belum? Penilaian. Dulu kan sudah saya beri pembinaan PPKR. Punya buku nilai Bu?